BEM seluruh Indonesia akan geruduk istana. Pengamat sebut Jokowi harus tegas tolak usul 3 periode. Indonesia, di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir, justru pemerintah Republik Indonesia malah mengacu-acukan 3 periode. Hari ini kami kecewa kepada Presiden Jokowi, bagaimana hari ini mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Istana Negara ini untuk menggeruduk Istana Rakyat ini. Tapi hari ini kita tidak jumpai, malah menjumpai tamu lain dan tidak mempedulikan rakyatnya. Hidup mahasiswa, Kami minta kepada Ketua Umum Partai mungkin akan untuk tidak lagi membahas perpanjangan masa jabatan. Allah bersama kita. Tahun 3 periode, itu jelas makar konstitusi. Kalau ini tetap dipaksakan, maka kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segera melakukan people power. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan, tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Isu Joko Widodo jadi Presiden Indonesia 3 periode belakangan jadi ramai jadi perbincangan publik. Jokowi pun sudah membuat pernyataan menolak usulan 3 periode tersebut. Namun peneliti menilai Presiden Joko Widodo masih belum tegas menolak jadi Presiden 3 periode. Padahal Jokowi masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya soal isu liar perpanjangan masa jabatan Presiden dengan bersikap secara tegas menolak usulan tersebut. Pasalnya, Septa menyebut bahwa perpanjangan atau penambahan periode jabatan presiden akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Kejelasan sikap presiden akan menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar negarawan, bukan kemaruk kuasa. Kata Septa kepada wartawan Selasa 5 April 2022. Septa mengatakan hal tersebut usai gerilya yang dilakukan para kepala desa dalam Silatnas abdesi soal rencana dukungan 3 periode kepada Presiden Jokowi. Namun, diketahui bahwa di saat siasat tersebut kelihatan tak semulus yang direncanakan, Septa masih ingat bagaimana Jokowi pernah menolak jabatan 3 periode. Namun belakangan ini Presiden tampak lebih ambigu dalam merespon isu ini. Tak ada lagi penolakan tegas yang darinya, tapi kalimat bersayap seperti patuh terhadap konstitusi, kata dia. Septa lebih lanjut mengatakan bahwa sosok Presiden Jokowi pada awalnya dianggap merepresentasikan harapan rakyat akan rumput. Dia dianggap banyak pihak sejalan dengan kepentingan keberlanjutan demokrasi pasca reformasi. Terlebih saingan politiknya dipandang identik dengan Orde Baru. Alasan ini turut menjelaskan kenapa ada banyak aktivis yang bertengger di barisannya, kata dia. Namun setelah hampir 7 tahun berkuasa, Septa menilai Presiden Jokowi semakin menampakkan bahwa dirinya semakin jauh dari semangat reformasi. Di bawah kepemimpinannya justru alih-alih melakukan penguatan terhadap institusionalisasi demokrasi, wacana penundaan dan penambahan periodisasi jabatan presiden justru mencuat. Yang lebih mengejutkan lagi dikatakan Septa adalah terendusnya skenario bahwa operasi ini dipimpin oleh orang yang selama ini dikenal paling dekat dan paling sering mendapat kepercayaan penting dari Presiden Joko Widodo. Maka itulah menurutnya masih lemahnya institusionalisasi demokrasi di Indonesia adalah alasan paling utama kenapa jabatan presiden harus tetap 2 periode. Institusionalisasi demokrasi memerlukan waktu yang panjang. Hal ini bukan hanya soal membangun lembaga, tapi penguatan sistem yang tertanam dalam pikir dan laku. Dengan kata lain, demokrasi di Indonesia masih butuh waktu untuk menjelma.
menjadi tradisi atau budaya politik yang kokoh dan meritokratik, kata dia. Serta menyebut lemahnya institusionalisasi demokrasi di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Petahana memiliki peluang dalam menggunakan fasilitas negara. Pengerahan aparatur negara masih sangat besar dan pengaruh terhadap kelompok pemilih modal, kata dia. Jika periodisasi tak dibatasi, setiap kekuasaan akan terpeluang mengulangi model kekuasaan Orde Baru, pungkasnya. BEM SI akan geruduk istana. BEM SI secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada Senin 11 April 2022. Ketua BEM Universitas Hasanuddin atau Unhas, Imam Mobilinggo, pun telah menyatakan siap berpartisipasi dalam aksi serentak tersebut. Saat ini dirinya menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan beberapa hal menuju aksi nasional. Kita siapkan anggota untuk bergabung langsung dengan aliansi BEM seluruh Indonesia di Jakarta, ujar Imam Mobilinggo kepada Tribun Timur.com Senin 4 April 2022 sore. Insya Allah akan berangkat ke Jakarta tanggal 7 April, sambungnya. Aksi geruduk istana ini merupakan upaya mahasiswa untuk menuntut jawaban atas keluhan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, BEM SI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintahan RI. Tuntutan ini terkait dengan keresahan masyarakat mengenai stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Selain itu juga untuk merespon isu terkait masa jabatan Presiden 3 tahun. Kita ingin menyampaikan suara rakyat. Ini juga merupakan fungsi kami sebagai mahasiswa, menyambung lidah rakyat, ujar Mobilinggo. Untuk aksi wilayah Makassar, Imam menyampaikan masih ada dilaksanakan konsolidasi bersama seluruh BEM kampus se-Makassar. Kita akan konsolidasi juga tanggal 7 nanti, ujar Imam. Adapun keenam tuntutan tersebut ialah 1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak, lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Yang kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang UU IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Yang ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Yang keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. Yang kelima, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Yang keenam, menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Melalui tuntutannya ini, mahasiswa seluruh Indonesia masih menunggu jawaban dari langkah strategis dari pihak pemerintah RI, respon istana. Sejumlah elemen mahasiswa menyatakan akan menggerakkan demo besar-besaran jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir. Menanggapi rencana tersebut, staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini menyatakan isu soal perpanjangan masa jabatan presiden sudah berulang kali dijawab oleh Presiden Joko Widodo. Isu ini sudah berkali-kali dijawab Presiden, ujar Valdo dalam pernyataan video yang diterima Kompas TV Selasa 5 April 2022. Dia mengatakan karena sudah berkali-kali dijawab Presiden, maka dari itu tidak perlu lagi terus mengangkat isu soal sikap Presiden dalam polemik perpanjangan masa jabatan. Jadi isunya tidak perlu dikembang-kembangkan lagi karena negara ini sudah memiliki sistemnya sendiri, katanya. Valdo menyatakan sikap Presiden sudah cukup jelas, yakni akan tunduk dan taat kepada konstitusi dan juga setia kepada sumpah jabatannya. Namun Valdo juga mengatakan setiap pernyataan aspirasi, termasuk dari mahasiswa, tidak akan dilarang. Bahkan jika memang mahasiswa ingin merencanakan demo besar-besaran. Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun ya silahkan saja, tidak mungkin dilarang. Karena ini negara demokrasi, paparnya. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tidak semua wacana yang muncul ke publik adalah pemerintah atau perintah keinginan Presiden Joko Widodo. Kami perlu ingatkan adalah hal ini tidak harus sedikit-sedikit perintah Presiden, maunya Presiden, karena negara ini sudah punya sistem, urainya.
sebab Faldo menyebut isu soal perpanjangan masa jabatan presiden pertama kali digulirkan oleh partai politik dan kelompok masyarakat sipil. Ya, silakan saja berpendapat, pungkasnya. Yang jelas kata Faldo, fokus pemerintahan saat ini adalah menangani masalah pandemi COVID-19, mempersiapkan mudik Idul Fitri, dan juga menjaga harga-harga bahan pokok. Di luar ini, hanya bunga-bunga kembang api buat kami, terangnya. Kami minta kepada ketua umum partai politik untuk tidak lagi membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Stop 3 periode. Itu jelas makar konstitusi. Kalau ini tetap dipaksakan, maka kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segera melakukan people power.